Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Audrey Ganjar Natayuda, NPM 100416132, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di bawah bimbingan Bapak Eka Juarsa, SH.MH. Judul penelitian saya, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Penyiraman Air Keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan dalam putusan pengadilan nomor 372-Pidana B-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Latar belakang penelitian ini, Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum atau restat. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam putusan pengadilan nomor 372-Pidana B-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam dakwaan subsidiar menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Qodir Mahulete telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 2 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan sanksi 2 tahun penjara. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan yang dibacakan JPU yang menuntut 1 tahun penjara. Apabila merujuk pada Pasal 353 Ayat 2 KUHP, sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa hingga 7 tahun pidana penjara. Tetapi pada kasus tindak pidana penganiayaan Novel Baswedan ini, terdakwa hanya dituntut 1 tahun pidana penjara. Penulis melihat pidana penjara yang dijatuhkan dirasa belum sesuai dan memberikan keadilan bagi berbagai pihak, terutama korban. Melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan tersebut, serta status pelaku dan korban yang berasal dari instansi kepolisian. Identifikasi masalah penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan pada putusan pengadilan nomor 372-Pidana B-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam putusan pengadilan nomor 372 Pidana B-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Metode penelitian. Yang pertama, metode pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan peneliti data sekunder. Lalu, spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori serta praktik pelaksanaannya. Yang ketiga, metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, metode analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif, mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan dan menggunakan juga penafsiran secara sistematis. Hasil penelitiannya, yang pertama, implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum pidana positif pada putusan pengadilan nomor 372-Pidana B-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Dalam kasus ini, untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan pada putusan pengadilan tersebut berdasarkan hukum pidana Indonesia, penulis menggunakan teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum. Yang pertama, struktur hukum. Yang kedua, substansi hukum. Yang ketiga, budaya hukum. Dengan demikian, implementasi putusan pengadilan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dilihat dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian yang kedua yaitu analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Merujuk pada putusan pengadilan tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur pada Pasal 353 Ayat 2
KUHP. Terdakwa mengatakan bahwa akibat luka berat yang ditimbulkan pada mata korban merupakan ketidaksengajaan terdakwa, karena mata bukanlah objek sebab, dan menjadi objek penyiraman adalah badan. Selain itu, air aki yang digunakan juga dicampur dengan air biasa oleh terdakwa sehingga menurut hakim itu mencerminkan sikap batin atau mens rea. Akan tetapi, menurut hemat penulis, merujuk pada hal-hal yang memberatkan seharusnya menjadi pertimbangan lebih lanjut, sebab JPU yang hanya menuntut 1 tahun pidana penjara dirasa tidak sesuai dengan akibat yang diderita oleh korban. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan. Struktur hukum yang berperan, yaitu JPU dan hakim, belum maksimal menjalankan kewenangannya dalam memberikan keadilan. Yang kedua, substansi hukum belum memberikan kepastian karena peraturan yang mengatur menimbulkan beberapa penafsiran. Budaya hukum dari para pihak, terutama penegak hukum dan terdakwa, masih rendah dalam menyadari hukum. Yang kedua, analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 7 tahun. Akan tetapi, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 2 tahun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.